Halo guys, selamat datang dan kembali lagi di Nebun Channel. Kali ini kita akan bahas tentang perspektif menurut. Kan kemarin kita bahas agama menurut Tuhan. Jadi kita melihat kebalikannya atau video ini akan membahas tentang kebalikannya. Kalau kemarin kita bahas agama menurut Tuhan, sekarang kita rubah Tuhan menurut manusia. Nah, jadi pada dasarnya ya ada banyak pandangan orang berusaha mendeskripsikan dengan Tuhan atau pandangan Tuhan. Jika dihadapkan dengan Tuhan itu ada banyak pandangan. Pandangan pertama yang paling umum adalah orang yang menganggap bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu hanya dalam golongannya yang paling benar. Semua yang di luar dalam golongannya itu tidak benar dan tidak ada gitu. Jadi tidak ada Tuhan dalam agama mereka. Jadi mereka menganggap agama saya saja yang paling benar gitu. Nah, ini anggapan umum ya di kalangan masyarakat beragama. Yang kedua adalah orang yang beranggapan bahwa Tuhan itu sebenarnya satu. Semua orang bertuhan atau menyembah kepada satu Tuhan. Hanya saja jalannya berbeda atau mereka mendeskripsikan Tuhan itu berbeda-beda. Cuman poinnya adalah satu kesatuan juga gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya banyak. Jadi Tuhan dalam sektor ini ya benar, kalau sektor ini ya benar juga, karena ya tergantung sektornya gitu. Mungkin sektor ini dia mengatur tentang ini dan sebagainya, ya dia Tuhan juga, sama Tuhan, dan nggak ada yang salah gitu. Karena dia Tuhan tahu masa depan dan bisa berkehendak, jadi dia nggak perlu membutuhkan apapun, jadi nggak mungkin terkendala gitu. Nah, adapun yang terakhir adalah menganggap bahwa manusia yang menganggap Tuhan itu sebenarnya nggak ada. Jadi itu tuh agama itu atau Tuhan itu hanya sebagai representasi dari ketakutan manusia yang belum menemukan sesuatu yang bisa menguatkan hatinya. Nah, di sini saya tidak akan berbicara yang mana yang paling benar. Mungkin ini ya, episode ini udah pernah saya bahas sebetulnya, cuman lebih spesifik ini. Jadi kemarin tuh kan kita agak pisah-pisah, cuman nggak paham akhirnya. Jadi ini saya rangkum aja gitu loh. Jadi pandangan pertama yang paling umum adalah orang yang menganggap bahwa agama itu atau Tuhan itu satu. Jadi dalam konsep ini menganggap bahwa Tuhan itu satu dan itu yang paling benar adalah dalam versi Tuhan menurut mereka saja. Jadi agama A menganggap bahwa Tuhannya itu ini dan inilah yang paling benar dan inilah yang sebenar-benarnya Tuhan, dan di luar dari ini mereka menganggap bahwa ini sebenarnya bukan Tuhan, bahkan nggak ada gitu, cuman rekayasa dan sebagainya, atau mungkin kesalahan paham mereka. Jadi seakan-akan bertuhan pada sesuatu yang tidak ada ya. Atau mungkin ada, cuman dia bukan Tuhan tapi dituhankan. Nah, jadi anggapan ini menganggap bahwa Tuhan menurut saya yang paling benar. Jadi mayoritas agama itu mengajarkan hal demikian sih. Itu mayoritas. Yang kedua adalah orang yang menganggap Tuhan itu sebenarnya esa, satu. Cuman manusia kan gini ya, di dalam satu agama saja itu banyak golongan. Orang punya banyak pandangan atau deskripsi sendiri tentang agama itu, sehingga banyak golongan kan. Jadi ada agama ini, golongan ini, dan mereka berbeda fatwa dalam menentukan hukum misalnya, dalam menentukan akidah misalnya. Nah, sehingga mereka dan banyak dari mereka yang membenarkan akan perbedaan ini.
Hanya beberapa tempat saja yang benar-benar fatal dan tidak bisa ditoleransi. Cuman sebagian besar perbedaan diterima. Nah, oleh karena itu maka dari pandangan ini, dari perspektif ini kita bawa untuk lebih besar, yaitu ke ranah Tuhan, maka dapat kesimpulan bahwa sebenarnya ya Tuhan itu satu gitu. Tuhan itu esa. Semua Tuhan kita, semua Tuhan manusia itu satu. Hanya saja manusia itu berbeda-beda mendeskripsikan tentang Tuhan ini. Tergantung mungkin latar belakang, tergantung letak geografis, tergantung ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi ada orang mungkin di Indonesia misalnya, Indonesia paling terkenal itu animisme dan sebagainya. Itu memang karena Indonesia itu terkenal hutannya yang lebat dan mereka punya punya semacam ikatan batin terhadap nenek moyang mereka sebagainya. Atau orang-orang yang di Jepang bertuhan dengan matahari begitu, karena mungkin saja di sana musim dingin kan, jadi musim dingin kan nggak bisa ngelakuin apa-apa. Nah, saat matahari ada terang dan mereka bisa bercocok tanam dan sebagainya, itu melambangkan kesuburan. Jadi mereka nganggap ini yang memberikan saya rezeki dan sebagainya. Atau mungkin dari jadi banyak pandangan orang berkenaan dengan Tuhan sehingga mereka mendeskripsikan Tuhan itu dalam versinya. Bahkan untuk beberapa agama sendiri itu punya karakter atau semacam gambaran tentang Tuhan itu berbeda-beda di setiap daerah. Jadi dia agamanya A. Nah, agamanya A ini punya patung atau punya foto tentang Tuhannya. Foto Tuhannya ini itu berbeda-beda setiap negara. Negara A itu karena mayoritas orang Asia, dia buat Tuhannya seperti orang Asia dan sebagainya. Nah, ini yang membuktikan apa? Membuktikan bahwa agama itu atau deskripsi tentang Tuhan itu sangat berkaitan erat terhadap latar belakang penganutnya. Nah, itu. Jadi dia menganggap kita bertuhan cuma satu gitu, cuman beda-beda deskripsinya. Jadi antara agama A, B, C, D, E itu sebetulnya nyembah ke satu Tuhan, cuman jalurnya yang berbeda. Nah, itu anggapan yang kedua. Anggapan yang ketiga adalah orang yang beranggapan bahwa agama itu Tuhan itu sebenarnya banyak. Jadi main sektor. Jadi karena Tuhan itu luar biasa, punya dimensi yang berbeda dengan manusia. Jadi antara Tuhan A, B, C, D, T itu benar semua. Mereka Tuhan. Mereka Tuhan gitu. Tergantung umatnya yang mau nyembah siapa. Dari banyak Tuhan ini, kau mau nyembah siapa. Jadi tidak ada saling menyalahkan antara Tuhan gitu. Jadi Tuhan A, Tuhan B biasa aja gitu. Toh dia juga maksudnya Tuhan kan nggak berhajat akan sesuatu, tidak bergantung sama sesuatu. Dia ada pengikutnya atau tidak ada pengikutnya sekalipun, dia tetap bisa berdiri sendiri gitu. Jadi nggak problem, nggak ada problem kalau misalnya ada Tuhan yang marah atau apa sebagainya. Jadi mereka biasa aja gitu. Nah, jadi poinnya pandangan ini nganggap Tuhan dalam sektornya masing-masing gitu. Nah, ada yang menganggap yang terakhir menganggap sebenarnya Tuhan itu nggak ada. Jadi manusia ini sebenarnya butuh pelipur lara. Karena memang ada beberapa hal yang enggak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan sampai sejauh ini. Kita tahu bersama bahwa zaman kita itu udah cukup maju lah. Cuman memang banyak sekali hal-hal yang nggak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita ketahui. Nah, sehingga orang butuh jawaban. Nah, mungkin orang-orang dulu sebelum kenal agama, mereka
pakai tahayul, pakai dongeng, atau pakai apa ya, risalah dan sebagainya. Nah, lalu agama datang dengan lebih apa ya, tersusun, terstruktur begitu. Jadi agama yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, seperti kalau kita mati, setelah mati itu kemana dan sebagainya. Nah, makanya orang-orang yang seperti ini nganggap ya sebenarnya Tuhan itu seperti jam loker aja gitu. Jadi dia itu dibutuhkan kalau misalnya ada pertanyaan menurut saya yang belum saya jawab. Misalnya kenapa matahari itu keluar dari keluar dari barat dan tenggelam di timur misalnya, atau sebaliknya, atau apalah hal-hal yang bersifat duniawi yang mereka belum tahu jawabannya, mereka serahkan ke Tuhan. Kenapa hujan turun lah, inilah yang paling gampang. Kenapa hujan turun? Ya jadi karena memang saat itu belum dijumpai jawaban yang memuaskan mereka, jadi mereka anggap mungkin bidadari lagi mandi, atau sang malaikat penurun hujan lagi menurunkan hujan, atau mungkin ada Tuhan yang menangis dan sebagainya. Nah, lalu setelah ada ilmu pengetahuan, mereka sudah tahu jawabannya, maka jawaban yang sebelumnya itu ditinggalkan. Jadi Tuhan itu kayak jam loker aja, sampai aku temukan jawabannya, jadi kau nggak dibutuhkan lagi. Jadi memang mereka kayak pelipur lara doang gitu lah. Nah, dari empat pandangan itu tentang Tuhan, kira-kira kalian itu, pandangan kalian itu yang mana? Cobalah komen ya komen lah, ya kan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan karena memang udah 12 menit, nanti rendernya lama. Kembali lagi besok.